Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba sedikit membahas atau menjawab pertanyaan dari Bapak Haji Sukirman, yaitu seorang kepala sekolah dari Gorontalo yang menanyakan ada sebuah berita yang isinya adalah judulnya begini. Ini berita ini terbit di di media elektronik pada hari Sabtu kemarin, tanggal 13 Februari 2020. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 14 Februari 2020. Jadi baru satu hari. Kebetulan saya tadi sedang pengajian. Pas saat pengajian ada SMS masuk yang ternyata dari Bapak Haji Sukirman, yaitu seorang kepala sekolah SD yang dulu berharap ingin jadi pengawas karena ketemu saya di Mekah waktu itu pada saat hajian di tahun 2019 kemarin. Dan saat itu sudah langsung saya jawab kepada Pak Haji Sukirman, apakah berita ini benar? Karena judulnya begini, Nadiem hapus jabatan pengawas sekolah. Pengamat pendidikan mengatakan bahwa sudah seharusnya dilakukan, pengawas sekolah itu nggak ada gunanya. Luar biasa ya, kalau ini sangat provokatif sekali ya toh. Nah ini mungkin saya juga menyarankan pada APSI pusat mungkin untuk bisa memberikan hak jawab terhadap berita ini ya, supaya tidak terulang kembali seperti ini. Mungkin pada teman-teman yang ada di pusat untuk bisa bergerak ya mungkin terkait dengan masalah ini supaya sama-sama enak gitu, karena ini sering muncul dan sangat meresahkan bagi para pengawas ya. Jadi begini Pak Haji Sukirman ya, terutama pada tanggal 15 Januari kemarin sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Iwan Sahril PSD, yaitu seorang Bapak Dirjen kita, yang menyatakan bahwa bukan mau dihapuskan, tapi justru sedang dipersiapkan untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia ini. Nah ini artinya apa? Bahwa tidak mungkin pengawas itu dihapus begitu saja. Secara aturan, secara undang-undang, orang juga sudah tahu jabatan fungsional pengawas sekolah itu sudah ada. Tidak semudah itu untuk menghapuskan dengan hanya laporan atau mungkin argumen atau mungkin pendapat seseorang yang mengatakan pengamat pendidikan. Gitu. Kita juga tidak tahu kok pengamat pendidikan seperti apa. Mungkin perlu saya perkenalkan pada Bapak pengamat pendidikan yang luar biasa hebat ini. Perkenalkan, nama saya Karjono. Saya adalah seorang pengawas yang ada di SMP, ya, pengawas SMP di Kabupaten Kesawaran, Provinsi Lampung ya. Mungkin perlu saya sedikit konfirmasi mungkin terhadap Bapak mungkin yang memberikan pendapat, dan saya juga punya hak untuk menjawab terhadap kalimat yang diucapkan itu. Kalau mengatakan bahwa pengawas sekolah itu tidak ada gunanya, wah, sangat luar biasa ya. Kita mungkin perlu cara dingin barangkali. Ini kebetulan pas hujan dingin ya kan. Jadi nggak usah dibuat ini, yang jelas mungkin itu berhak untuk memberikan pendapat, itu haknya seseorang ya, hak untuk memberikan pendapat itu hak seseorang, dan saya juga punya hak untuk memberikan jawaban atau memberikan hak saya untuk memberikan pendapat saya juga, seperti itu ya. Yang perlu saya tekankan barangkali ketika Bapak pengamat politik ataupun siapa saja ya, ketika melihat kita punya rumah nih, di dalam rumah kita itu ada suara duduk, ada tikusnya gitu ya. Kalau mau membunuh tikus, jangan membakar rumahnya ya toh. Kalau rumahnya dibakar habis ya, kita ya seperti apalah kita kira, cara berpikirnya kira-kira seperti itu. Artinya apa? Tatkala ada pengawas yang mungkin dalam tanda petik kurang mumpuni lah, kata saya seperti itu, bukan berarti terus nama pengawas itu kan banyak, bukan hanya satu orang ya, itu jangan terus dihapuskan ya, tidak seperti itu ya, mestinya nggak seperti itu. Jadi mestinya ya yang kurang mumpuni itu sekarang gimana peningkatan kompetensinya, itu mungkin realistis ya, kita berpikirnya jernih, realistis bagaimana untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ini. Kalau memberikan kontribusi ini ya menurut saya baik-baik saja ya, seperti itu. Nah ini, jadi perlu diketahui barangkali tugas pengawas itu cukup lumayan berat. Apakah semua guru juga bisa melaksanakan tugas dengan baik semuanya? Ya toh? Ini juga belum. Maka perlulah seorang pengawas itu dalam rangka untuk mengevaluasi dan membina ya toh? Memberikan pemantauan, memberikan pembinaan, itu tugasnya kepala sekolah. Ya, pada prinsipnya di tugas pengawas ini kalau sesuai dengan Permendikbud 143 yang tentunya ini merupakan juknis dari Permendikbud
nomor 14 tahun 2016, ya, perubahan atas Permendikbud nomor 21 tahun 2010. Ini Pak pengamat mungkin bisa nanti bisa dipelajari di sana. Nah, di sini jelas bahwa tugasnya pengawas itu menurut saya sangat berat sekali. Jadi mungkin juga bagi para guru atau kepala sekolah ketika pengen jadi pengawas supaya gampang, itu sangat kebalik ya, luar biasa pekerjaan pengawas itu. Nah, ini yang mungkin juga bagi para kepala daerah juga ketika mengangkat pengawas juga memperhitungkan kompetensi, memperhitungkan ketentuan yang berlaku lah, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini mestinya seperti itu. Nah, ini saya juga sampaikan bahwa tugas salah satunya ya saya katakan yang pertama yang menjadi dasar saya mengatakan pentingnya pengawas itu. Di sana adalah tugas pengawasan diantaranya adalah melakukan pembinaan guru dan kepala sekolah. Di sini sangat luar biasa. Memang di sini menentukan memerlukan kompetensi guru, kompetensi kepala sekolah, pengawas sekolah ya, yang sangat luar biasa dibutuhkan. Karena apalagi dengan saat ini pembelajaran harus daring, memerlukan IT yang tinggi. Ini memerlukan pembinaan yang sangat luar biasa. Kalau enggak jenuh dan jenuh. Bahkan kita sudah tahu sekarang mungkin kejenuhan siswa dalam belajar daring sudah sangat luar biasa. Ya kan? Nah, ini perlu dorongan, perlu pencerahan, perlu pembinaan supaya bisa berjalan dengan baik. Apa sekarang yang bisa dilakukan oleh pengamat pendidikan tatkala misalkan seperti ini terjadi bahwa kejenuhan ada, apa yang bisa dilakukan? Ya kan? Seperti itu. Jadi ini juga memerlukan pemikiran yang jernih dan dibutuhkan pengawas yang handal. Memang saya akui ya, dalam hal ini memerlukan pengawas yang handal. Jadi dibutuhkan pengawas yang benar-benar mau bekerja sesuai dengan tupoksi ini, ya, gitu. Kemudian yang kedua, melakukan pemantauan lapan standar. Di sini tugas kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Salah satunya tugas beban kerja dia adalah melaksanakan yang manajerial adalah melakukan pemenuhan 8 standar itu. Supaya sekolah di Indonesia ini sesuai dengan standar nasional pendidikan, itu sesuai standar minimalnya ada. Seperti itu. Sementara kalau tidak dipantau oleh pengawas, ini bisa saja lepas ya toh? Seperti itu. Itulah fungsi pengawas. Melakukan pemantauan, apakah pemantauan cuma melongo melihat seperti itu? Tidak. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan instrumen standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa sekolah harus memiliki ini, kepala sekolah memiliki ini, kepala sekolah harus begini, kepala sekolah harus begitu, ya sekolah harus begini dan begitu sesuai dengan ketentuan, apalagi dengan IASP yang sekarang ini. Tatkala itu tidak sesuai dilepaskan, ya sekolah akan jelek semua. Tidak sesuai dengan standar minimum. Karena itu, dibutuhkan seorang pengawas yang bisa mendampingi. Setelah dipantau, ternyata nilainya kecil, kurang, tidak sesuai dengan standar minimal. Tugasnya pengawas adalah membantu kepala sekolah dan membantu guru mengoptimalkan kinerjanya supaya sesuai dengan standar minimal tadi. Ini tugas yang bukan kecil, tugas yang berat, saya katakan seperti itu. Ya. Ini kebetulan saya juga besok hari Sabtu saya akan membantu di sebuah sekolah yang akan melaksanakan akreditasi sekolah, walaupun bukan sekolah binaan saya dan bukan di kabupaten saya, ya, dalam rangka untuk itu. Kemudian yang berikutnya penilaian kinerja kepala sekolah dan penilaian kerja guru, itu tugasnya pengawas di sana. Tapi bukan berarti khususnya penilaian kerja guru itu bagi kepala sekolah yang mengajar. Kalau sekarang kan kepala sekolah nggak mengajar, jadi PK guru tidak dilakukan, tapi hanya melakukan validasi pelaksanaan PK guru. Proses pelaksanaan PK guru di sekolah itu sudah sesuai dengan standar apa belum? Karena bisa terjadi PK guru itu yang penting ngisi sendiri, bisa terjadi. Siapa yang sekarang pengamat politik pengamat pendidikan bisa nggak mencermati sampai sejauh itu ya? Pengawas berusaha untuk melaksanakan tugasnya, mengingatkan supaya pelaksanaan penilaian itu sesuai dengan ketentuan. Bahwa yang dinilai sesuai dengan 5 tupoksi, sesuai dengan di Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, membimbing dan melatih peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan. Itu yang harus dilakukan oleh pengawas. Ya. Yang berikutnya adalah mengevaluasi program. Pengawas harus mengevaluasi diri, apakah yang saya lakukan ini terhadap pembinaan guru, pemantauan dan penilaian kinerja kepala sekolah ataupun guru, apakah sudah sesuai apa belum? Itu dilakukan, dan ini bagi pengawas tentunya juga menjadi dasar kita. Kita harus bisa melakukan itu. Ya toh? Gitu. Nah, sekarang sudah banyak webinar, bahkan berkali-kali webinar. Harapannya itu bisa mendukung itu, gitu. Itu kebetulan saya belum pernah ikut, jadi saya nggak tahu yang dilakukan seperti apa webinarnya. Kemudian yang berikutnya,
yaitu BIMLAT. Ya, tentunya harus menyusun program dulu, kemudian BIMLAT profesional guru dan kepala sekolah. Tujuannya adalah membantu guru dan kepala sekolah secara profesionalnya. Tugas pengawas ini. Ya, jadi jangan dianggap pengawas itu tidak berguna. Ya. Pengawas ini juga berguna, sangat berguna ketika bisa melakukan itu. Namun ketika memang ada pengawas yang belum bisa melakukan, kita upayanya adalah tugasnya Pak Dirjen, Pak sama namanya Iwan Sahrir. Ya. Bagaimana meningkatkan kompetensi yang pengawas ini? Dilakukan pelatihan atau dilakukan seperti apa? Nanti ada di sana, ya kan? Jadi ketika melakukan pelatihan itu dalam 1 tahun minimal 6 kali untuk BIMLAT itu terhadap guru ya, 6 kali dalam sekolah binaan. Kalau semua melakukan itu, insya Allah ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan BIMLAT untuk kepala sekolah. Bagaimana menyusun program, bagaimana melakukan supervisi, program supervisi tentang kewirausahaan, apa yang harus dilakukan perlu di BIMLAT. Karena kalau tidak ada pembinaan seperti ini, bisa jadi ya kepala sekolah pun juga ya tidak perlu melakukan gitu. Seperti padahal apa? Sesuai dengan IASP, tuntutan kepala sekolah sekarang cukup luar biasa gitu. Jadi ini menurut saya menjadi dasar kenapa saya menjawab dari pertanyaan Pak Haji Sukirman ya, apakah benar pengawas dihapus? Saya jawab tidak. Sudah dijawab Pak Iwan Sahrir, yaitu Dirjen GTK, bahwa pengawas tidak akan dihapus, justru akan ditingkatkan kemampuannya. Nah, saya setuju. Kita tunggu bagaimana peningkatan kemampuan pengawas. Dalam hal ini Pak Iwan Sahrir sebagai Dirjen GTK mungkin sudah punya rencana apa yang akan dilakukan untuk peningkatan mutu atau kualitas atau kompetensi seorang pengawas. Sekarang ini sedang marak bahwa pengawas, kepala sekolah sedang akan ada uji kompetensi. Saya tidak tahu apakah ini uji kompetensi ini beneran atau enggak, juga belum tahu. Kalau harapannya uji kompetensi ini dilakukan dengan benar, dengan independen. Kalau enggak layak ya tidak bisa. Mungkin seperti itu. Itu menurut saya bagi pengamat ini akan lebih baik untuk mendongkrak mutu pendidikan. Sekali lagi, jangan membunuh tikus dengan cara membakar rumah. Ya, luar biasa kalau merasa seperti itu. Jadi itu Pak Haji Sukirman, mudah-mudahan memberikan bermanfaat. Dan bagi teman-teman pengawas, ayo kita tetap semangat. Kalau memang ada sesuatu yang memang kita menunggu-nunggu dari Dirjen belum diadakan pelatihan, kita upaya mandiri melakukan peningkatan kompetensi sendiri. Harapannya APSI bisa memfasilitasi untuk peningkatan mutu atau kualitas pengawas melalui webinar tapi terkait dengan peningkatan kinerjanya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa dilakukan dalam melakukan tugas pokoknya pengawas itu sesuai dengan Permendikbud 143 tahun 2014 itu. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Saya berharap dari APSI untuk bisa memberikan hak jawab terkait hal ini dan untuk bisa dikoordinasikan agar tidak meresahkan para pengawas. Sukses selalu pada kawan-kawan APSI semuanya yang ada di pusat dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semuanya dan selalu tetap semangat membangun pendidikan Indonesia ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sukses sekali lagi pada Pak Pengamat. Mungkin belum kenalkan dengan saya Karjono, pengawas dari Pasawaran, Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.